Ya, Bilangan pasal 14 ayat 24. Kita boleh baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, jadi saat ini tema firman Tuhan memiliki kekuatan yang besar, ya. Dan ini kita belajar dari Kaleb, ya, memiliki kekuatan yang besar, ya. Nah, kita belajar dari Kaleb, ya. Saudara, perhatikan di sini dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Jadi perhatikan konteks ini, ya, ini konteks orang Israel, ya, 12 suku, 12 orang dikirim oleh Musa, diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya. Nah, saudara, di antara 12 pengintai ini ada 2 orang yang bagus. Ya, ada 2 kelompok yang bagus, ada 2 orang, dan kelompok yang lain ada 10 orang yang sebenarnya mereka nanti tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka nanti tidak akan dibawa masuk, bahkan sampai nanti mereka harus mati di padang gurun. Ya, jadi kelompok yang pertama tadi adalah kelompok yang tidak baik, di mana mereka ini kelompok yang tidak percaya. Akhirnya mereka pun harus tertinggal di padang gurun, mati, ya, bahkan sampai keturunannya pun tidak ada yang masuk. Tapi di sini ada perbedaan, ya. Siapa yang berbeda? Di sini adalah Kaleb. Ya, selain Kaleb ada satu lagi sebenarnya, yaitu Yosua. Ya, jadi Kaleb ini dia punya teman, ya, teman yang sama-sama percaya, ya, yang namanya Yosua. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya, kita perlu belajar mengenai Kaleb. Kenapa? Karena Kaleb ini, ya, di sekian banyak orang, dia salah satu orang yang bisa berdiri bagi Allah. Ya. Di sisi lain ada banyak orang tumbang, ada banyak orang mati, ada banyak orang tawar hati, tapi Kaleb dia tampil, ya, dia tampil sendiri. Dia tampil beda bersama dengan Yosua. Ya. Saudara, sampai kita baca dalam ayat tadi, dikatakan oleh Tuhan sendiri, dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Kaleb, saudara, beda dengan yang lain. Yang lain tidak masuk, yang lain mati di padang gurun, yang lain mati jadi bangkai-bangkai. Mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Kaleb beda sendiri. Ya, dia sangat beda, dia sangat menonjol. Ya. Nah, kenapa? Nah, saudara, di sini kita bisa melihat kenapa Kaleb itu kok bisa beda. Kok dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian? Keturunannya juga dibawa masuk. Ya, dia bisa memiliki tanah perjanjian. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan karena Kaleb dia mempunyai jiwa yang lain. Dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Jadi dia punya jiwa yang beda. Ya. Dia punya jiwa yang beda. Nah, pertanyaannya, apa itu jiwa yang beda itu? Ya, apa jiwa yang dimiliki oleh Kaleb ini? Nah, saudara, kita melihat beberapa terjemahan lain. Misalnya di dalam terjemahan FAYH, ya, firman Allah yang hidup. Saya baca, tetapi Kaleb hambaku adalah orang yang berbeda dengan mereka. Ia menaati aku dengan sepenuhnya. Aku akan membawa dia ke dalam negeri yang telah dikunjungi sebagai pengintai,
dan keturunannya akan mendapat bagian penuh di dalam negeri itu. Ya. Nah, saudara, itu adalah terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ya, coba kita lihat beberapa terjemahan lagi yang lain. Nah, ini di terjemahan IMB. Ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena ia memiliki roh yang berbeda. Nah, dia pakai kata roh. Kalau yang tadi yang kita baca pertama itu yang baru, memiliki jiwa yang lain. Ya. Sekarang dalam IMB dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena ia memiliki roh yang berbeda. Dia punya roh yang beda. Jadi jiwa yang tadi, jiwa yang lain tadi, di dalam terjemahan lain dikatakan memiliki roh yang berbeda. Ya. Jadi artinya jiwa yang lain tadi yang di dalam terjemahan TB, terjemahan baru, saudara, itu sama artinya dalam terjemahan IMB dikatakan memiliki roh yang berbeda. Berarti jiwa yang lain itu sama dengan roh yang berbeda. Ya. Nah, saudara, di dalam pembagian struktur manusia ada pandangan dikotomi dan ada pandangan trikotomi. Ya, kalau dikotomi itu membedakan manusia dalam dua bagian. Pertama tubuh dan jiwa dan roh, ya, hanya dua. Jadi jiwa dan roh itu satu. Ya, kalau pandangan trikotomi, saudara, manusia itu dibagi tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jiwa dan roh itu sama. Ya. Nah, saudara, ya Kaleb, dia punya roh yang berbeda. Dia punya jiwa yang berbeda. Ini yang membuat dia nanti menjadi orang beda. Ini yang membuat nanti menjadi orang yang menonjol di antara banyak orang. Ya, ini yang membuat dia nanti bisa menjadi pemimpin di antara banyak orang. Ya, kenapa? Karena dia punya jiwa yang berbeda. Dia punya roh yang berbeda. Ya. Ini yang membuat dia menjadi beda dengan siapapun. Ya. Nah, saudara, perhatikan, saya katakan tadi dalam pengintaian ada 12 orang. Tetapi 10 orang itu lemah. Ya, mereka takut. Kenapa takut? Karena rohnya yang gak kuat. Jiwa mereka gak kuat. Melihat musuh-musuh, yang melihat tantangan, melihat kesulitan, ya, melihat orang-orang seperti raksasa, mereka hanya melihat diri sebagai belalang. Coba bayangkan begitu. Ya, dia melihat orang-orang raksasa, tapi dia melihat dirinya seperti hanya orang biasa, bahkan hanya seekor belalang. Ya. Nah, orang kayak gini menghadapi masalah, menghadapi musuh, menghadapi tekanan, udah pasti ciu. Akhirnya yang 10 orang ini pulang, membawa laporan kepada Musa dan kepada orang Israel. Dan akhirnya apa terjadi? Mereka menawarkan hati banyak orang Israel. Oh, sampai orang Israel memberontak dan bersungut-sungut. Mereka akhirnya menyalahkan Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan membawa kami ke sini? 10 orang ini bukan memberikan laporan yang baik. Ya, mereka malah memberikan laporan yang menawarkan hati orang Israel. Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup banyak orang. Ada dua golongan Kristen. Golongan yang pertama ada orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Biasanya mereka ini adalah orang yang begitu antusias buat Tuhan. Mereka semangat melayani Tuhan. Mereka percaya bahwa masalah mereka bisa diatasin semuanya. Tapi ada satu golongan lagi orang Kristen yang loyo. Orang Kristen yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Oh, bukan ya. Yang pertama tadi orang yang loyo, ya, tidak punya kekuatan. Mereka takut menghadapi masalah. Mereka pengecut, mereka khawatir dan ragu. Tetapi golongan yang kedua adalah golongan yang berani, pemberani. Mereka punya kekuatan yang besar. Mereka punya kemampuan menghadapi tantangan walaupun musuh begitu sulit untuk ditaklukkan. Rasanya seperti begitu besar daripada orang itu. Tapi orang ini sekalipun mereka melihat musuh itu besar, mereka tetap berani. Mereka tetap yakin bahwa mereka dapat menang dalam menghadapi tekanan apapun. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita ada di mana? Kita ada di dalam golongan Kristen yang lemah atau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Orang yang Kristen yang sungguh-sungguh dia akan punya kekuatan besar. Dia mampu menghadapi tantangan. Dia maju terus. Dia akan menghadapi segala kesulitan apapun dan dia tidak pernah menyerah terhadap tantangan kehidupan. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh orang Kristen hari ini, yaitu iman yang seperti itu, punya jiwa yang beda, punya roh yang berbeda. Ya. Nah, saudara, jadi Kaleb ini dia sangat berbeda.
Kenapa? Pertama, dia memiliki roh yang beda. Ya. Dia punya jiwa yang berbeda dibanding yang lain. Yang lain pengecut, yang lain pada tawar hati, yang lain pada ketakutan, yang lain pada melihat masalah terlalu besar. Tapi Kaleb melihat masalah itu bisa diatasi. Musuh-musuh itu bisa ditelan habis. Sampai waktu orang-orang Israel itu marah bersungut-sungut, Kaleb dan Yosua itu berdiri dan mereka menyobek baju mereka. Ya. Mereka berdiri dan mereka bilang, kita akan melawan mereka. Kita akan memakan habis mereka. Saudara, Kaleb begitu berani. Seorang anak muda, seorang yang masih umur belum sampai 50 tahun, masih di bawah umur 40 tahun. Ya. Saudara, dia begitu berani. Ya. Nah, saudara, inilah sebenarnya yang harus kita kembangkan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen hari ini ada masalah sedikit udah ciut. Ada kekurangan sedikit sudah putus asa. Ada penyakit sedikit sudah mulai goyah imannya. Ya. Ada tekanan sedikit, ada kekecewaan sedikit sudah mulai puyeng. Sudah mulai pusing hidupnya. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang seperti itu. Orang Kristen itu, saudara, itu dipilih Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang gagah perkasa. Menjadi orang Kristen yang gagah berani. Untuk menjadi orang Kristen yang kuat, tidak takut menghadapi masalah apapun. Ya. Saya melihat orang-orang Kristen yang begitu kuat doanya, tapi dalam doanya itu hanya bergumul melawan penyakit. Ya. Kalau mereka dengar penyakit lalu mereka tengking habis. Ya. Mereka seakan-akan begitu takut sekali dengan penyakit. Ya. Ada masalah sedikit, wah mereka berdoa. Berdoa seperti itu juga sebenarnya salah. Ada orang-orang begitu kencang doanya hanya untuk supaya lepas dari masalah. Perhatikan baik-baik, orang Kristen, ya, kalau orang Kristen berdoa bukan berarti semua doa-doa kita itu bisa melenyapkan masalah-masalah hidup kita. Tidak. Karena saudara, sebagai orang Kristen itu harus mengalami masa-masa pencobaan. Pencobaan itu nggak bisa hanya kita tengking-tengking saja begitu. Kadang-kala pencobaan itu harus kita jalani. Pencobaan ini kita harus lewati. Penyakit kita harus lewati, harus lalui. Jadi tidak selamanya doa itu harus ditengking-tengking. Dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus keluar. Tidak selamanya begitu. Kalau Tuhan tidak mau, kalau Tuhan menghendaki kita harus melewati penyakit itu beberapa lama. Nah, banyak orang Kristen itu hanya bergumul menghadapi masalah. Sebenarnya orang-orang bergumul seperti itu adalah penuh dengan rasa takut. Mereka tidak yakin bahwa dengan bersama Tuhan penyakit yang dialami itu bisa dilewati. Bersama Tuhan masalah yang dijalani itu bisa diatasi. Ya, jadi inilah yang seharusnya orang Kristen miliki. Ya, bukan takut terhadap masalah. Banyak orang berpikir karena dia pikir banyak doa, dia banyak berdoa, banyak tengking ini, banyak tengking itu, tengking penyakit, tengking masalah, tengking kutub, tengking setan, tengking apa segala macam. Ya, tengking segala macam. Nah, saudara, orang yang begitu sebenarnya kebanyakan orang begitu itu banyak orang yang sebenarnya menolak rencana-rencana Tuhan. Banyak orang Kristen karena persepsinya yang salah, akhirnya apa yang Tuhan izinkan harus dialami itu ditengking-tengking habis. Padahal itu Tuhan izinkan untuk terjadi dalam diri. Contoh misalnya Paulus pernah berdoa supaya roh yang mengganggu dia itu, iblis yang diutus Allah itu pergi dari dia. Dia berdoa 3 kali. 3 kali berdoa tidak pergi-pergi. Ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berfirman ke Paulus, dia katakan, cukuplah kasih karuniaku padamu, karena dengan kelemahan itu kuasaku akan sempurna. Artinya bahwa tidak selamanya penyakit itu harus diusir. Ada masa-masa di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Maka karena itu kita jangan salah, jangan berdoa hanya nyerang penyakit. Sebenarnya berdoa itu bukan tujuannya hanya untuk nyerang penyakit, tapi sebenarnya berdoa itu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Halo, amin. Iya, supaya kita bersama Tuhan kuat sehingga tekanan apapun bisa diatasi. Ada kalanya tekanan itu diangkat, ada kalanya tekanan itu tidak diangkat. Ketika tekanan itu tidak diangkat, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Jadi metodenya bukan harus mengusir setan itu lalu setan pergi, penyakit itu harus pergi. Belum tentu, karena metode Tuhan, cara Tuhan
untuk menjaga kita, untuk memproses hidup kita itu beda-beda. Kita nggak bisa pakai satu metode. Maka saya lihat orang-orang yang hanya pakai satu metode atau satu jurus, ada penyakit, ada iblis, ada gangguan, ada tekanan, ada kelaparan, itu semua diusir. Ya, saya dulu pernah di kampus itu, saya punya teman, dia lapar sambil nyanyi-nyanyi, lalu tempo-tempo dia ngusir. Dia bilang, dalam nama Yesus, roh lapar pergi. Roh lapar pergi, emangnya ada setannya di roh lapar itu? Dia tinggi-tinggi, roh lapar pergi. Saudara, itu roh lapar itu nggak bisa pergi karena memang roh lapar itu nggak ada. Ya, berarti bukan masalah roh lapar, tapi masalah tubuh kita yang memang lapar. Nah, kalau memang lapar, mungkin belum matangnya, kuasai diri. Halo, amin. Kalau makan yang belum matang, ya kuasai diri saja, nggak perlu ngusir-ngusir setan roh lapar. Mana ada roh lapar? Nah, banyak orang salah kaprah. Dipikir semua bisa diusir, dipikir semua bisa dilenyapkan. Tidak bisa, belum tentu begitu metode Tuhan. Contoh tadi, Paulus tadi apa yang terjadi? Dia mengalami duri dalam daging. Lalu setan itu diusir oleh Paulus. Tetapi 3 kali berdoa, setan yang tidak pergi-pergi. Apakah Paulus tidak hebat? Apakah Paulus tidak sakti? Paulus hebat. Dia diurapi Tuhan luar biasa. Tetapi kenapa setan tidak keluar ketika dia usir? Itu karena memang Tuhan mengatur. Biar dia mengalami itu supaya dia jangan sombong. Ya. Biar dia mengalami itu supaya kuasa Tuhan itu nyata atas dia. Dalam kelemahan itu kuasa Tuhan bekerja atas dirinya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau itu orang yang memiliki roh yang berbeda. Ya, dia punya roh yang berbeda. Ya, dan selain itu, dalam roh yang berbeda itu, dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, kalau dalam terjemahan IMB, tetapi hambaku Kaleb, karena ia memiliki roh yang berbeda dan sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dimasukinya, lalu keturunannya akan memilikinya. Ya, ini yang akhirnya menerima janji-janji Allah. Ya, kita suka nyanyi kan? Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Tapi banyak orang gak terima. Banyak orang gak terima janji Allah. Padahal kita nyanyi, ku terima janji Allah. Ya, karena yang menerima janji Allah itu adalah orang yang percaya. Itu orang yang percaya sungguh-sungguh, itulah yang menerima janji Allah. Ternyata yang menerima janji Allah itu Kaleb, Yosua dan keturunannya. Semua keturunannya akan menerima. Yang lain tidak. Keturunan yang lain juga tidak masuk. Jangankan yang lain, Musa saja tidak masuk. Ya, Musa saja tidak masuk. Kenapa? Karena Musa juga pernah membuat kesalahan. Ketika Tuhan suruh dia hanya mengucapkan sesuatu dari batu supaya batu itu keluar, tapi Musa dia mengambil tongkat lalu dipukulnya batu itu dengan tongkatnya, lalu batu itu mengeluarkan air. Memang sama-sama air keluar, tapi salah dalam melakukan. Kenapa? Karena dia emosi. Ya, makanya hati-hati sebagai anak Tuhan. Ya, jangan sampai janji-janji Allah yang besar itu tidak tergenapi atas hidup kita oleh karena hal tertentu. Ya, jadi mari pertama-tama patahkan segala rasa takut dalam hidup kita. Ya, kalau itu dia punya kekuatan yang besar. Pertama, karena dia bisa mengalahkan rasa takutnya. Ya, nah dengan apa dia bisa mengalahkan rasa takut itu? Itu dengan dia punya roh yang hebat tadi, roh yang lain, jiwa yang lain. Terus ditambah dengan dia mengikut Tuhan dengan segenap hatinya, maka dia dan keturunannya akan masuk ke tanah Kanaan itu. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada seharusnya orang jadi pemimpin, ada seharusnya orang yang dipakai Tuhan hebat, tapi karena minder nggak jadi. Ya, makanya Anda yang minder-minder jangan biasakan minder. Amin. Kalau disuruh nyanyi ke depan, tampil saja, ngapain takut-takut. Kapan Anda memulai berani untuk berbicara? Kapan Anda mulai berani berdiri? Selamanya Anda mau kurung diri? Selamanya mau Anda sembunyi? Kalau begitu nanti kita akan memelihara roh ketawaran hati. Kita hanya memelihara sifat pengecut dalam diri kita. Ya, misalnya dibilang, ayo tampil nyanyi, siap.
Jangan takut-takut. Ada kadang-kadang takut-takut nyanyi. Ya. Anda harus berani. Misalnya disuruh berkhotbah, siapkan diri berkhotbah. Tak usah takut-takut. Kapan Anda mulai berdiri? Kapan Anda mulai berbicara? Jangan Anda sangka nanti. Kalau Anda sangka nanti, Anda tidak akan pernah bisa. Baca puisi. Ya, jangan takut. Kok jadi kayak pengecut? Ya, kalau Anda tidak berani, akhirnya apa terjadi? Anda tidak akan bisa jadi pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin sambil berdiri kakinya gemetar-gemetar? Ngomongnya gugup. Bagaimana bisa jadi pemimpin? Ya. Nah, miliki keberanian yang besar, miliki kekuatan yang besar. Seperti siapa? Seperti kalau jangan melihat diri, jangan melihat musuh, jangan melihat tantangan begitu besar, jangan melihat orang, wah luar biasa orang-orang ini hebat sekali ya, saya apalah. Jangan biarkan itu mengurung Anda. Jangan biarkan itu menguasai Anda. Patahkan itu semua belenggu-belenggu rasa takut itu. Ya. Jadi kenapa dia punya rasa keberanian yang hebat? Dia bisa ngalahkan rasa takut yang hebat. Itu karena dia punya roh yang hebat di dalam dirinya. Ya. Kaleb punya roh yang luar biasa. Punya roh yang beda, punya jiwa yang beda. Terus dari situ dia mengikut Tuhan sepenuh hati. Ada orang memang ikut Tuhan, tapi ikut Tuhannya hanya setengah hati. Ya. Kalau tidak, dia ikut Tuhan itu sepenuh hati, nggak ada setengah-setengah hati. Banyak orang-orang ya tipe ciri-cirinya kalau melakukan sesuatu ya setengah hati. Dia bikin sesuatu, dia ngerjain sesuatu, tapi setengah hati. Ya, kadang-kadang nggak setengah hati, seperempat hati. Kadang-kadang tanpa hati. Nah, kayak gitu gimana? Bisakah bekerja seperti itu dengan bisa mendatangkan kemajuan? Tidak akan bakalan bisa. Ya. Belajar setengah hati, berdoa setengah hati, memuji Tuhan setengah hati. Ya. Nah, saya melihat orang-orang yang kadang-kadang orang lain semangat nyanyi, yang lain ya sambil lihat kiri kanan, sambil nengok sana sini, ya dalam hatinya apa nih orang nyanyi terus, doa terus katanya begitu. Ya. Nah orang kayak gitu itu orang yang nggak punya hati untuk mengikut Tuhan. Nah Kaleb dia punya roh yang luar biasa dan dia punya hati sepenuhnya untuk mengikuti Tuhan. Sehingga akhirnya dia menerima berkat, dia masuk tanah Kanaan dan keturunan juga ikut masuk. Halo, amin. Nah, bagaimana punya roh yang kuat itu? Bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin kita punya roh yang kuat kalau kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Hanya dengan membangun hubungan dengan Tuhan, hanya dengan bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan lewat baca firman, kita bisa memiliki roh yang kuat. Halo, amin. Amin. Ya, makanya kalau baca Alkitab itu jangan main-main. Buang rasa malas untuk baca Alkitab. Buang rasa malas untuk belajar firman. Ada orang kadang-kadang belajar firman terus. Nah, orang-orang kayak gitu nggak akan bakalan bisa kuat. Orang yang kuat itu orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan luar biasa. Ya, ingat siapa orang yang pernah dibuang ke gua singa, dia 3 kali berdoa sehari? Daniel, ya. 3 kali dia berdoa dalam sehari. Ya, dia pernah dibuang ke dalam gua singa, singa pun takut tunduk sama dia. Ya. Singa. Banyak orang kalau lihat singa, ya, jangankan satu kandang dengan singa, masih dari jauhnya udah gemetar. Ya. Padahal singanya sudah dikurung, udah ada dalam kandang. Baru 100 meter dari sana udah pucat. Apalagi singanya dilepas, bisa terkencing-kencing. Ini singanya masih di dalam kurungan, dalam kandang. Dia udah takut luar biasa. Ya. Nah ini Daniel ada di dalam singa, ada di dalam gua singa, dibuang di dalam gua singa. Tetapi singa pada sayang semua sama Daniel. Waktu dia dibuang ke dalam singa, singa yang satu bilang, apa kabar Dan? Ya. Singa yang satu bilang, wah bagi-bagi dong makanannya. Kalau enggak nanti saya makan kau. Terus Daniel bilang, tutup mulut, nanti saya embat kau. Kau macam-macam sama saya.
Ya. Apa kata Daniel, saya ini punya roh Allah dalam diri saya. Kau itu apa? Dan itu hebat. Dia punya roh yang kuat. Dia 3 kali berdoa sehari. Ya. Maka karena itu saudara, punyai waktu-waktu berdoa pribadi. Putuskan jam berapa Anda berdoa setiap hari. Ada doa pribadi Anda yang harus Anda buat supaya rohmu kuat. Bagaimana roh kuat kalau tidak bangun hubungan dengan Tuhan? Jadi dia punya roh yang kuat. Dia mengikuti Tuhan sepenuhnya. Jadi antara roh yang kuat dan mengikuti Tuhan itu satu paket. Kalau orang bilang dia ikut Tuhan, dia punya roh yang kuat, otomatis orang itu pasti dia ikut Tuhan sepenuh hati. Ya, pasti dia ikut Tuhan sepenuh hati. Nah makanya ini yang penting. Ya, punyai kekuatan yang besar dalam diri Anda untuk menghadapi masa depan Anda. Jangan takut. Percayalah, bersama Tuhan Anda bisa. Bersama Tuhan Anda diberi kemampuan untuk mengatasi segala perkara. Ya. Nah, oke, kita akan melihat beberapa fakta tentang apa ini Kaleb. Kita akan lihat. Pertama, kita melihat arti Kaleb. Nah, saya langsung saja pada artinya ya. Arti Kaleb itu apa artinya? Ya, perhatikan arti nama Kaleb. Ini tentu artinya dalam bahasa Ibrani ya, dari bahasa Ibrani aslinya. Nah, artinya gagah berani. Itu Kaleb. Kedua, tidak sabar. Maksudnya maunya harus melakukan sesuatu. Ya. Gagah berani, tidak sabar, terus bergerak. Dia ini nggak diam. Nah, ini yang dimiliki Kaleb. Inilah arti Kaleb. Ya, gagah berani, tidak sabar, bergerak, terus dengan kecepatan dikatakan dan kekuatan yang besar. Itu artinya. Ya, dengan kekuatan yang besar, dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Ya, satu lagi artinya selain itu ada satu lagi, anjing. Ya, itu arti Kaleb. Ya. Salah satu dari arti Kaleb itu adalah anjing. Kenapa? Itu tentu nama dalam bentuk simbol. Artinya simbol, simbolis. Kenapa? Karena anjing itu kuat. Yang namanya anjing itu kuat. Makanya kalau orang berburu, misalnya berburu binatang hutan, misalnya babi, itu yang dibawa anjing, bukan ayam. Atau bawa kucing misalnya. Ayo kucing, kita pergi berburu. Ya? Nggak dibawa itu, yang dibawa itu anjing. Kenapa? Karena anjing ini adalah lambang kekuatan. Ya, dia mau nangkap buruan. Ya. Jadi kalau misalnya nanti berburu bawa anjing, ya, jangan bawa kelinci. Oh, saya nggak mau bawa anjing, saya mau bawa kelinci. Ya. Nah, jadi Kaleb itu punya arti begitu. Namanya Kaleb. Nama ini pun tidak mungkin secara kebetulan ada dicantumkan namanya Kaleb. Tidak mungkin secara kebetulan. Karena Kaleb ini itu menandakan rohnya, jiwanya itu yang kuat. Ya, apa tadi artinya? Gagah, berani. Terus apa lagi? Tidak sabar. Terus bergerak, cepat bergerak. Terus punya kecepatan dan kekuatan yang besar. Yang terakhir, gugup. Ya, dia anjing. Ya, ini semacam anjing, bukan anjing-anjing biasa. Ini jelas anjing bulldog minimal. Itu sekali gigit nggak akan lepas. Nah, itu artinya, ya. Nah, perhatikan, Kaleb ini dia punya kekuatan yang luar biasa, ya. Nah, saudara, dalam catatan tentang kehidupan Kaleb ini, ya, satu hal yang penting kita pahami tentang Kaleb, dia adalah seorang pemimpin yang terkemuka. Ya, saudara, itu nanti kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 14:6, nggak perlu dibaca, ya. Oke, saya aja yang baca. Di sini dikatakan keturunan Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Lalu Kaleb anak Yefuna, anak Kenas itu berkata kepadanya, engkau tahu
bahwa Yahweh telah berbicara kepada Musa, Abdi Elohim itu seperti kepadaku, seperti kepadamu di Kadesi Barnea. Nah, saudara perhatikan di sini, Kaleb itu dia memimpin pasukan. Ya, ini salah satu fakta penting dalam Kaleb. Dia memimpin pasukan untuk menyerbu Hebron. Hebron itu adalah sebuah kota, ya, kota yang berbukit-bukit, dan itu adalah salah satu kota terpenting bagi orang Yahudi. Ya. Kaleb itu merebutnya itu di umur 80 tahun. Apa kata Kaleb kepada Yosua? Berikan saya Hebron. Engkau tahu waktu umur 40 tahun, ya, Tuhan telah berfirman, berjanji melalui Musa, ya, bahwa tempat yang diinjak telapak kakimu itu akan menjadi milikmu. Itu diingat oleh Kaleb. Lalu disampaikan pada Yosua. Akhirnya Yosua melepaskan mereka untuk perang. Dan Kaleb ini menjadi pemimpin daripada peperangan itu. Dan Kaleb itu di umur 80 tahun itu dia punya kekuatan yang sama ketika dia umur 40. Ya, di umur 80 tahun dia punya kekuatan yang sama ketika dia berumur 40 tahun. Jadi dia punya kekuatan yang besar. Ya, makanya kalau mau menang menghadapi tantangan, Anda harus jaga kekuatan. Halo, amin. Bagaimana cara jaga kekuatan? Yaitu kita harus bersumberkan Allah, roh Allah. Ya, kita harus bersekutu dengan Allah. Jadwal doa Anda harus tetap. Berdoa tetap, bersekutu dengan Allah secara tetap, baca Alkitab secara tetap, supaya kekuatan Allah itu menaungi seluruh kehidupan kita. Ya, jadi itu salah satu fakta kehebatan Kaleb. Ya, selain itu banyak hal yang perlu diperhatikan dalam diri Kaleb ini. Ya, saudara, karena dia orang kuat, perhatikan, maka Kaleb ini juga dia punya teman yang kuat. Ya, makanya hati-hati dengan pertemanan. Halo, perhatikan dengan teman-teman Anda. Mintalah orang-orang yang hebat menyertai Anda. Kaleb, dia punya kemampuan, dia punya kehebatan, tapi orang yang menyertai dia juga adalah orang yang hebat. Siapa temannya yang hebat? Yosua. Ya, ini saya lihat di dalam saya baca dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Yosua anak Nuh dan Kaleb anak Yefuna dari para pengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Mereka berbicara kepada seluruh umat Israel dengan mengatakan, negeri yang telah kami lewatin untuk mengintainya adalah negeri yang luar biasa baiknya. Ya. Jika Allah berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan memberikan kepada kita negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, perhatikan, ketika mereka pulang dari pengintaian, Kaleb dan Yosua yang berdiri, ya, untuk menentang orang Israel, menentang pemberontakan Israel, menentang perlawanan Israel. Ya, mereka mengoyak pakaiannya. Jadi perhatikan, dia punya teman, ya, dia punya teman yang kuat. Orang yang kuat pasti dia akan punya teman yang kuat. Halo, amin? Amin. Kalau Anda kuat, pasti Anda akan memiliki teman-teman yang kuat. Tapi kalau Anda lemah, pasti juga nanti Anda akan berkumpul dengan orang lemah. Ya, ada pepatah berkata, minyak ke minyak, air ke air. Ya, orang yang sakit hati biasanya berkumpul dengan orang sakit hati. Pasti nanti akan saling mencari. Orang-orang yang barisan sakit hati pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang sakit hati. Tapi pemenang-pemenang, mereka juga akan berkumpul dengan para pemenang. Ya, jadi mulai berpikir, siapa teman saya hari ini? Siapa kawan saya hari ini? Siapa mentor saya hari ini? Anda harus berpikir itu. Karena kita membutuhkan kekuatan dari yang lain. Bayangkan kalau hanya Kaleb yang maju menghadapi Israel, apa yang terjadi? Tapi dengan berdua, Kaleb dan Yosua bisa menghadapi masalah yang begitu besar. Ya, nah itu fakta-fakta yang ada di dalam diri Kaleb. Ya, jadi
Ini diperhatikan baik-baik tentang Kaleb tadi, ya, bahwa dia adalah orang yang punya kekuatan yang besar. Ya, di masa tua juga matanya terang. Kekuatannya sama seperti dia waktu umur 40 tahun. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kenapa? Kembali lagi tadi kepada ayat yang pertama, karena dia punya roh yang luar biasa dan dia mengikut Tuhan sepenuh hati. Orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati pasti diurapi secara luar biasa. Ya, orang yang punya persekutuan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan punya roh yang hebat. Dan orang itu tidak akan pernah takut dengan apapun. Ya, jangan takut masalah, jangan takut tekanan, jangan takut kekurangan. Anda bisa mengatasi semua itu bersama dengan Tuhan. Ya, Firman Tuhan berkata, roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Ya, di mana itu? Di mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Dikatakan di mana roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, dengan roh Allah kita bisa menghadapi. Firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku. Firman Tuhan semesta alam. Roh Allah lah yang membuat kita kuat. Maka karena itu jaga hubungan persekutuan dengan Tuhan. Apapun masalah kita bisa atasi. Apapun rintangan kita dapat patahkan. Ya, kalau kita memiliki roh yang kuat. Jadi yang membuat Kaleb menjadi orang yang hebat, kuat, pemberani, gagah perkasa, cepat, ya, dengan kekuatan. Ya, itu karena dia punya roh yang luar biasa itu. Ya, marilah kita belajar dari Kaleb. Amin. Kiranya kita semua menjadi Kaleb-Kaleb di era kita ini. Bukan orang pengecut, bukan orang yang tawar hati, bukan orang yang takut dan bersembunyi, tapi orang yang mau tampil, mau bergerak, mau berani, mau cepat, ya, mau memiliki kekuatan yang besar. Ya. Nah, bersama Yesus kita bisa. Firman Tuhan berkata bersama Allah kita bisa. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ini.